Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak ibu, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita hari ini adalah tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Buka buku IPS halaman 70. Di pembahasan kita yang pertama, kita sudah membahas tentang ruang. Sekedar mengulangi, ruang itu masih ingat anak ibu? Oke, yang dimaksud dengan ruang adalah sekedar mengulangi, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Kerjasama di bidang ekonomi untuk kawasan ASEAN diistilahkan dengan AFTA. Yang jadi pertanyaannya, apa itu AFTA? Oke, AFTA yaitu kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area atau suatu organisasi yang ingin mewujudkan suatu kesepakatan antar negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Pembentukan AFTA dilakukan pada tahun 1992 di Singapura. Secara singkat, AFTA kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara diistilahkan dengan kerjasama internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama internasional. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilateral berarti dua belah pihak atau antara dua pihak. Jadi, kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral ditentukan oleh beberapa motif. Motif inilah yang membuat adanya kerjasama antar dua negara. Yang pertama, memelihara kepentingan nasional. Yang kedua, memelihara perdamaian. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Contohnya, satu kawasan ASEAN, satu kawasan PBB. Itulah yang bisa melakukan yang namanya kerjasama regional. Mereka dalam satu organisasi antar negara. Contohnya yaitu ASEAN, APEC, atau EU, European Union atau Uni Eropa. Inilah contoh daripada kerjasama regional. Yang ketiga yaitu multilateral. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan atau mengikut sertakan lebih dari dua bangsa atau pihak dan sebagainya. Contoh organisasi yang melakukan kerjasama multilateral: United Nations atau UN atau yang disebut dengan PBB, International Monetary Fund atau IMF yang bertujuan bekerja sama di bidang keuangan internasional. Dengan adanya kerjasama bilateral, regional, dan multilateral, ada beberapa tujuan daripada AFTA. Yang pertama, meningkatkan spesialisasi dari negara-negara ASEAN. Apa hasil utama dari negara tersebut, itulah yang akan diekspor ataupun diimpor oleh negara lain. Yang kedua, meningkatkan ekspor dan impor bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN, sehingga membentuklah kerjasama antar negara. Yang ketiga, meningkatkan investasi bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kerjasama, maka penghasilan ataupun investasi dari negara lain ke negara kita akan semakin bertambah. Dengan investasi tersebutlah yang menjadi pemasukan ataupun pendapatan dari suatu negara. Jadi, organisasi AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi suatu negara semakin luas ataupun semakin mudah untuk dijangkau. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa-apa saja itu kegiatan ekonomi? Ini sudah kamu pelajari di kelas 7 ya, Nak ya. Oke, kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan produksi.
Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara di ASEAN akan lebih mudah memasarkannya ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, hasil petani Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat negara ASEAN lainnya. Hal inilah yang menjadikan ASEAN sebagai distribusi dari hasil pertanian atau industri dari setiap negara. Ini pembahasan kita yang kedua, yaitu distributor. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga dapat memperpendek jarak yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai kepada tangan konsumen. Kegiatan distributor di sini maksudnya adalah kegiatan ekspor dan impor, karena kalau kegiatan distribusi itu sebenarnya hanya dalam lingkup dalam negeri. Tapi kalau kegiatan antar negara yang menghubungkan negara yang satu dengan yang lain, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi dan distribusi itu tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Kebutuhan konsumen inilah tujuan utama daripada produksi dan distribusi. Kegiatan konsumen dalam menghabiskan barang diistilahkan dengan konsumsi. Berikut beberapa contoh lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Berikut contoh kerjasama regional. Yang pertama yaitu ASEAN, Association of South Asian Nations. Yang kedua, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang ketiga, European Union atau Uni Eropa. Yang kedua, contoh kerjasama multilateral yaitu United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, World Trade Center Organization. Yang ketiga, International Monetary Fund. Yang keempat, World Bank atau Bank Dunia. Yang kelima, Economic and Social Council. Yang keenam, Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Yang ketujuh, Gerakan Non-Blok atau GNB. Baiklah, Ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Sebagai tugas